Partai edisi pekan ini, PKS versus PDS. Sisi kanan sebagai audiens, kader-kader Partai Keadilan Sejahtera dengan pembicara anggota Majelis Pertimbangan Pusat PKS, Sabto Waluyo, dan Ketua DPP PKS, Sohibul Iman. Di sisi kiri sebagai audiens, kader-kader Partai Damai Sejahtera dengan pembicara Wakil Ketua Umum DPP PDS Denny Tewu dan Ketua DPP PDS Alentua Siringo Ringo. Debat ini akan dipandu oleh Tina Talisa dan Rahma Sarita. Dari Studio TV One, inilah Debat Partai. Pemirsa, PDS sudah secara resmi mendeklarasikan sebagai partai terbuka, bukan hanya untuk umat Kristiani. Ya, tetapi PKS meskipun berasaskan Islam, boleh dibilang tertutup begitu, tetapi PKS berpolitik untuk kemanusiaan dan tidak hanya untuk umat Islam. Ya, tapi selama ini kan PKS dikenal sebagai partai yang militan, partai dakwah katanya. Memang militan, tetapi bayangkan, dalam perjalanannya PKS sudah banyak bekerja dan tidak hanya bekerja untuk umat Islam sekali lagi. Misalnya saja pada saat bencana di Nabire, Papua. Siapakah umat di sana? Umat Kristiani, tapi PKS hadir sebagai partai pertama untuk membantu masyarakat di sana dalam bencana. Baik, langsung saja kita mulai perdebatan malam ini dengan memanggil pembicara pertama, Wakil Ketua Umum PDS Denny Tewu, dan dari PKS Bapak Sabto Waluyo. Ya, kita akan segera mulai. Kita berterima kasih atas dukungan dari para audiens. Kita persilakan duduk. Dan pertanyaan pertama saya untuk Pak Denny. Pak Denny memang menyatakan bahwa PDS sebagai partai terbuka begitu. Calegnya saja ada yang Muslim dan agama lain. Tapi rasanya lebih banyak orang yang tahu bahwa PDS ini hanya untuk umat Kristiani. Maaf loh Pak, lambangnya pun Bapak masih identik dengan agama tertentu begitu Pak. Iya, memang itu jelas seperti itu. Tetapi kita mau katakan bahwa perjuangan di Indonesia ini membutuhkan hal-hal yang bersifat moral. Oleh karena itu nilai-nilai agama itu sangat dibutuhkan oleh bangsa ini untuk menunjukkan bahwa bangsa ini juga punya nilai-nilai agama yang luar biasa. Apabila itu disinergikan dengan politik, maka itu menjadi kekuatan daripada bangsa ini. Dan sehingga kami mau tunjukkan artinya bahwa asasnya masih agama juga dong Pak? Bukan, kita tetap punya asas Pancasila. Tetapi kita sadari bahwa Indonesia ini terdiri dari beragam agama yang ada, berbagai suku, dan ini merupakan kekuatan daripada bangsa ini. Ini asasnya dulu bukan Pancasila Pak, tapi berubah menjelang pemilu 2009 begitu Pak? Oh, mungkin salah baca kali. Dari dulu kita asasnya Pancasila. Sudah Pancasila Tapi begitu. memang kalau lambangnya itu kan menggambarkan hubungan ini ya, ke manusia dan ke Tuhan, begitu ya Pak katanya? Iya, hablum minallah dan hablum minanas. Oh, udah betul ngomongnya. Baik. Saya ke PKS. Bagaimana dengan PKS sendiri? Banyak sebenarnya pengusaha yang takut loh kalau PKS yang menang nanti semuanya harus berdasarkan syariah Islam, Pak. Saya kira enggak ya. Saya kenal baik sejumlah pengusaha, saya tak perlu sebutkan namanya. Mereka mengatakan bahwa PKS sangat friendly dengan pengusaha dan kalangan bisnis ya. Dan bahkan sesungguhnya di dalam syariat ada juga aspek bisnis. Ekonomi Islam sangat berkembang di berbagai negara. Tapi komentarnya apa Pak ketika banyak ormas Islam, sebut saja FPI yang kita tahu menyalurkan aspirasi politiknya ke PKS ya, melakukan razia-razia ke tempat hiburan dan lain-lain atas dasar tidak sesuai dengan syariah Islam? Afiliasi politik itu bersifat pribadi. Karena kami tidak mengenal ada semacam dukungan organisasi. Nah, setiap organisasi bertanggung jawab terhadap kegiatan dan aktivitasnya masing-masing. Ketika setiap orang warga negara Indonesia bergabung dalam PKS, maka mereka harus menuju anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan platform. Tapi Anda kami sendiri yang setuju dengan gerak-gerakan FPI? Saya kira seluruh masyarakat Indonesia yang menjadi hakim bagi perbuatan satu warga negara atau kelompok masyarakat. Sehingga buat PKS itu adalah proses dialog dan penyadaran yang itu artinya Anda setuju tidak dengan aksi FPI? Segala aksi kekerasan yang dilakukan oleh siapapun, tidak cuma satu organisasi, itu kami tentang. Ya, ini tapi kali Anda ingin menggiring bahwa kesannya FPI adalah PKS, tapi kelihatan tidak seperti itu. Tapi Anda setuju tidak? Karena kan banyak desakan agar FPI dibubarkan. Anda setuju tidak?
soal pembubaran organisasi harus dilihat pada konteks undang-undang dan tindakan yang mereka lakukan. Nah, karena itu saya kira peradilanlah yang harus melakukan itu, bukan anggota masyarakat. Ini kalau ternyata Pak Denny begitu menyatakan bahwa banyak orang menyatakan takut begitu dengan Islam, kalau PKS menang diislamkan Indonesia ini, jangan-jangan nanti orang juga takut kalau ternyata PDS menang akan ada pengaruh yang luar biasa juga. Kalau Anda sampaikan militan, bukankah PDS juga militan? Sejarah membuktikan bahwa kalaupun ada partai-partai Kristen dulu seperti Parkindo atau Partai Katolik, itu sama sekali bukan partai agama, tetapi itu adalah partai nasionalis kebangsaan. Dan saya kira kami juga membawa sejarah itu, kami bukan partai agama, tetapi kami partai nasionalis kebangsaan yang mengakomodir pluralisme, dan kami tahu Pancasila mengakomodir semua suku, agama, multikulturalisme yang ada di Dan sebagai barangkali karena begini, kalau hanya dalam tanda petik begitu bermain pada komunitas Kristen yang jumlahnya hanya 5% di Indonesia, maka Anda tidak akan pernah jadi partai pemenang sampai kapanpun. Sehingga ini merupakan taktik supaya dapat suara lebih besar. Bukan, obsesi kami adalah bagaimana membangun NKRI mini mulai dari PDS, dan pada saat itu kami bisa mentransformasikan itu bagaimana membangun NKRI yang kita harapkan sebagaimana the founding fathers menginginkan bangsa ini. Sebenarnya itu pun keinginan PKS. Sebagai bukti saat ini hadir juga caleg-caleg dari berbagai agama ya Pak Denny. Mungkin bisa berdiri ya. Bisa berdiri, ada berbagai simbol agama yang saya lihat tadi. Baik. Tapi sebetulnya kalau berbicara masalah agama, PKS pun tidak pernah menutup diri terhadap caleg-caleg yang non-muslim. Tidak. Iya. Bahkan kalau Anda teliti daftar anggota legislatif PKS dari Sabang Merauke, maka Anda akan temukan mana yang non-muslim. Artinya sebetulnya PKS juga walaupun partai yang menyatakan Islam tapi terbuka juga, Rahma. Sehingga apa bedanya dengan orang yang memang atau partai yang secara terbuka menyatakan dirinya terbuka begitu. Toh tertutup pun ternyata terbuka. Iya. Bukan tertutup, saya koreksi. Karena di dalam anggaran dasar kami itu dinyatakan seluruh warga negara Indonesia apapun agamanya, sukunya, dia berhak untuk bergabung di dalam partai asal dia ikut anggaran. Iya, tapi kan banyak yang cenderung menilai ini eksklusif seperti itu. Bahkan kita tahu bahwa PKS sendiri juga mendukung Piagam Madinah begitu ya, Pak? Ya, kalau kita pelajari piagam itu isinya sangat universal. Ya. Dia menghargai kehormatan bangsa, suku, dan satu ide untuk membangun kebersamaan. Tapi kan nanti kan bisa timbul piagam yang lainnya, piagam Yerusalem atau Bethlehem begitu ya Pak ya. Nanti kan jadi tidak berlaku universal. Setiap agama menginginkan mengangkat simbol-simbol agama masing-masing. Itu konteks sejarah yang bisa diaktualisasikan di Indonesia, dan kita bisa bikin piagam dimanapun, kesepakatan damai dimanapun, di Aceh, di Papua, di Maluku, kita bisa bikin itu, kita bisa lakukan itu. Asal ada nilai-nilai universal yang kita sepakati bersama. Sekarang saya tanya Pak Denny sendiri, keberatan tidak dengan Piagam Madinah? Ya, di dalam pemahaman kami keberatan karena di situ ada unsur minoritas dan mayoritas. Sementara kami ini kan bagian daripada bangsa ini, kami tidak mau dilakukan sebagai warga negara kelas 2. Ya. Boleh saya kasih catatan sedikit? Silakan, Mas Ab. Pada saat piagam itu ditandatangani, umat Islam minoritas. Karena hanya Nabi Muhammad dan pengikutnya yang hijrah dari Mekah ke Madinah dan yang berkuasa. Jadi bisa dilihat di sana bahwa piagam itu adalah satu inisiatif bersama, bukan satu kelompok orang. Ya, tapi bagaimana apakah PKS menjamin jika PKS nanti memimpin bahwa kebebasan beragama, kerukunan beragama tetap terjamin? Sudah pasti. Anda bisa lihat kader PKS yang menjadi ketua MPR tidak merubah satu pasal pun yang berkaitan dengan kebebasan.